Kumohon. Silakan kakak-kakak. Yanto benar-benar memiliki bakat yang mengagumkan. Dia tahu memadukan seni bela diri di kuil dengan sempurna. Seiring waktu, dia akan pergi jauh. Tapi dia masih muda dan belum berpengalaman, dan karakternya tidak stabil. Jika formasi 18 biksu prajurit dikerahkan sepenuhnya, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Ganti formasi. Formasi yang sangat kuat benar-benar berubah tanpa henti. Jaring langit. Adik, apakah kamu menyerah? Aku tidak menyerah. Ganti formasi. Tidak, adik akan kalah. Yanto, Jangan pergi, ujian belum selesai. Adik, apakah kamu menyerah? Yanto, hentikan menyerahlah. Jika terus begini, kamu tidak akan tahan. Aku tetap tidak menyerah. Bodoh, kenapa kamu keras kepala sekali? Jika terus bertarung, kamu akan kehilangan nyawa. Berhenti! Formasi hancur, Yanto menang. Dia menang. Ya, Adik menang, ayo. Bodoh. Bagus adik. Terima kasih. Bagus bertarung, bodoh. Adik. bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Adik. Kakak, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir.
Aku tidak tahu ujian seperti apa yang disiapkan oleh kakak Syamsul. Yanto adalah murid kesayangannya. Apakah dia akan sengaja bersikap lunak? Belum tentu. Aku pikir kakak Syamsul adalah yang paling tidak ingin para biksu prajurit digunakan lagi. Aku khawatir kesulitan yang akan dihadapi Yanto hari ini tidak akan kurang dari formasi. Benar, kakak Surya? Ujian hari ini, kakak tertua tidak pernah menyebutkannya. Kita tidak tahu bagaimana dia akan mengaturnya. Benarkah Guru Syamsul tidak mengatakan apa-apa? Aku khawatir hari ini yang bertarung bukanlah kita. Lihat, guru datang. Guru, apa ini? Yanto, sekarang ujian kedua dimulai. Akulah gurumu yang akan melawanmu. Apa? Guru Syamsul akan bertarung sendiri? Buruk, adik pasti akan kalah. Jika kamu berhasil menjatuhkanku dalam waktu 1 dupa, kamu lulus. Jika tidak, kamu gagal. Jangan pernah menyebutkan lagi tentang memulihkan biksu prajurit. Kamu bisa berusaha semaksimal mungkin. Aku gurumu juga tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Guru, bagaimana aku bisa melawanmu? Lagi pula, aku tidak berani menyerangmu. Nyalakan dupa. Guru! Bodoh sekali. Dia tidak bisa menyerang Guru Syamsul. Hanya menghindar bagaimana dia bisa menang. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan punya peluang. Apakah Guru Syamsul sengaja melakukannya agar Yanto tidak lulus ujian? Bagaimana Yanto bisa mengalahkannya? Aku tidak pernah membayangkan guru menyiapkan hal seperti itu. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk tidak memulihkan biksu prajurit. Yanto, jika kamu tidak membela diri, itu akan dianggap kamu meninggalkan ujian. Guru, apapun yang terjadi aku tidak akan menyerah. Kalau begitu bersiaplah mempertaruhkan nyawa. Guru, maafkan penghinaan ini.
tingkat latihanmu masih sangat dangkal untuk tanggung jawab sebesar itu. Menyerahlah. Dengan begitu kamu tidak akan kehilangan nyawa sia-sia. Demi suatu keyakinan yang kuyakini, aku mati tanpa penyesalan. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak. Awas! Dia. Dia. Kenapa kamu menghalang? Dia. Guru. Mengapa kau melakukan itu? Guru. Telapak tangan tadi, mungkinkah? Amito Buddha. Guru, mengapa? Mengapa? Terpaku pada obsesimu, kau kehilangan arah. Bagaimana aku bisa mempercayakan ribuan jiwa padamu? Kembalilah dari mana kau datang. Kemampuan bela diri itu tidak akan berguna bagimu. Aku akan menghilangkan 6 belenggumu. Penglihatan! Tidak, guru akan menghilangkan kemampuan bela dirinya. Jangan ribut. Tapi adik, Semuanya sudah ditakdirkan. Tetaplah dan saksikan. Pendengaran, penciuman, pengecapan, peraba. Dari 6 hanya pikiran yang kurang. Sepertinya hari ini Jika aku menghilangkan pikiranmu, kau tak akan memiliki ilmu bela diri lagi. Maka semuanya akan kembali ke asalnya. Kau harus memulai dari awal. Berkat ajaranmu, Guru, aku mengerti sesuatu. Masih belum terlambat. Guru, Guru Syamsul. Guru, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lihat di sana. Bodoh.
Dia? Apakah kau baik-baik saja? Ini adalah tempat suci. Para guru sedang melihat kita. Apakah kau benar-benar baik-baik saja? Baik sekali. Kakak, apakah yang baru kau gunakan itu telapak kekuatan misterius? Kau bisa membuat gadis ini kehilangan denyut nadi dan pernapasan untuk sementara. Hebat. Nona dia tiba-tiba menerjang, dan aku berpikir untuk menggunakan kematiannya untuk menguji pikiran Yanto. Guru, aku tidak berguna. Aku tidak lulus ujian dan membuatmu khawatir. Yanto, biksu prajurit yang akan kau pimpin memikul keamanan rakyat di pundak mereka. Aku harap mulai sekarang kau bertindak dengan hati, dan jangan biarkan keterikatan menguasaimu. Ingatlah itu baik-baik. Guru, jadi maksudnya aku sudah lulus ujian? Kakak-kakak, apa pendapat kalian? Yanto telah melewati ujian kakak kita. Itu tidak mudah. Lagi pula, dia dengan berani menghadapi formasi itu. Jabatan Komandan Biksu Prajurit sudah sepantasnya untuknya tanpa keraguan. Benar. Aku yakin dia mampu menanggung tanggung jawab itu. Aku juga tidak keberatan. Kalau begitu, mari kita umumkan berita itu ke dunia. Terima kasih, Guru. Perintah Komandan Yanto. Semua biksu prajurit harus berangkat menuju pertemuan di Gunung Juyan untuk membantu rakyat dan meluruskan dunia. Dia, lihat. Apakah Qin mau mengatakan sesuatu? Orang-orang dari kantor rahasia sengaja menutup mulutnya. Jadi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia mau. Saatnya eksekusi dia.
Bocah nakal! Namamu Yanto, kan? Ayo! Mundur! Biarkan mereka pergi. Mereka tidak akan pergi jauh. Aku sudah suruh taruh minyak wangi di sepatu wanita itu. Dengan anjing mengikuti bau, kita akan menemukan persembunyian mereka. Ada apa kita harus pergi? Aku harus mencari ayahku. Apa mencari ayahmu? Kurasa pria itu Pandu mengenali teknik pedangku. Aku khawatir dia akan membuat ayahku dalam masalah. Hampir membuatku kena serangan jantung. Nak, kenapa kamu gelisah? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi jangan pulang ke rumah sekarang. Kenapa? Ada apa? Yanto, kekacauan apa yang kau buat? Kenapa orang-orang dari kantor rahasia pergi ke rumah kita? Rumah tidak aman, ikut aku dulu. Kemana? Ada banyak herbal mahal dan tablet ibumu. Ayo cepat pergi. Tuan, di sini. Kepung tempat ini. Ya. Jangan biarkan satupun kabur. Cepat sekali kalian datang. Bilang pada adik perempuan untuk kabur dulu. Hati-hati. Cepat pergi! Konspirasi! Bunuh mereka! Orang-orang dari kantor rahasia datang. Pergi sekarang. Yanto, Semoga adik perempuan dan yang lain sudah kabur.
Adik laki-laki. Kakak, kalian lindungi mereka dan pergi. Aku segera kembali. Baik, ayo. Yanto, hati-hati. Ayo, Kakak tertua! Yanto, kau tak bisa kabur lagi. Pengkhianat, aku akan bunuh kau. Itu tergantung pada kemampuanmu. Kakak tertua, bertahanlah kakak! Kakak tertua! Biarkan saudara-saudara kabur dulu. Agar kita bisa bangkit kembali. Kakak tertua, ini semua salahku. Aku yang menyeretmu dan saudara-saudara ke dalam masalah ini. Para Kasim menyalahgunakan kekuasaan mereka. Semua orang membenci mereka. Meskipun aku bukan dari pemerintah, setidaknya aku melayani negara dengan setia. Kakak tertua, kakak tertua. Yang mulia, sudah waktunya minum sup. Kenapa janda permaisuri akhir-akhir ini begitu bersikeras aku minum sup ini? Yang mulia, janda permaisuri sendiri yang menyiapkannya untuk Anda.
berisi sarang burung walet kualitas teratas dan kurma bidara. Itu yang terbaik untuk menguatkan tubuh. Pergi bilang padanya. Aku sangat berterima kasih padanya. Ya, Apakah Yang Mulia tidak curiga? tidak. Dia selalu percaya bahwa sup yang dia minum dikirim oleh janda permaisuri. Anak yang baik. Obat ini tidak berwarna dan tidak berbau. Kau harus memberikannya perlahan. Yang Mulia terlalu pintar. Tunggu sampai suatu hari nanti, jumlah racun di tubuhnya cukup. Maka gejalanya akan mulai. Saat itu, dia akan curiga bahwa janda permaisuri yang ingin menyakitinya. Yang Mulia masih muda dan berapi-api. Pasti akan melawan janda permaisuri. Begitu ibu dan anak saling berhadapan, istana akan menjadi kacau balau. Ketika kekacauan mencapai puncaknya, aku sendiri akan membawa anak buahku untuk melenyapkan mereka. Dan pada saat itu, satu-satunya yang akan duduk di singgasana adalah Anda yang mulia. Dan kemudian, Anak yang baik, aku tidak akan melupakan jasamu. Kuburkan Pandu dengan hormat. ya, Pandu telah pergi. Aku percayakan padamu urusan mengumpulkan para pembunuh bayaran. aku siap melakukan apa saja. Jangan mengecewakan kepercayaan yang kuberikan padamu. Ya, Petugas Made, silakan. Pergi. Ya, Pengkhianat sialan. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak perlu bertanya. Pasti dia datang untuk membunuh kita. Mati dan apa? Aku bilang Made sialan. Dalam 20 tahun aku akan menjadi pria baik lagi. Kalian dengarkan baik-baik. Aku tetap sama seperti dulu. Aku tidak mengkhianati Yang Mulia. Aku juga tidak mengkhianati Adipati Hidayat. Apalagi aku tidak mengkhianati Jenderal Surya. Semua yang kulakukan sekarang, itu karena keadaan. Aku bersama mereka hanya pura-pura. Sekarang Yang Mulia dalam bahaya. Budi, Zuhri. Kalian berdua sudah mengikutiku bertahun-tahun. Katakan padaku apakah kalian masih mengakuiku sebagai kakak tertuamu. Jika kalian masih bersedia mengikutiku untuk setia pada kaisar kita dan untuk membela negara kita. Aku patuhi perintahmu. Saudara-saudara yang baik.
Hati-hati. Cepat, cepat. Hati-hati. Paman, Ayah! Paman, Ayah! Guru Nurkolis, Ini adalah tempat suci. Tolong tuan-tuan jangan bunuh di sini. kami akan bunuh kau juga. Yanto, ayah sudah tak kuat lagi. Jangan katakan itu. Anak muda, dengarkan aku baik-baik. Di rumah kita masih ada tablet ibumu. Jangan sampai hilang ya. Kuburkan aku di sini di Gunung Naga. Ketika semua kekacauan ini berlalu, bawa juga tablet ibumu. Kuburkan dia di sampingku. Dengan begitu kita berdua bisa mendengar lonceng kuil setiap hari. Untuk mengumpulkan pahala dan kebajikan. Jadi aku percaya, di kehidupan selanjutnya aku bisa menjadi suami ibumu lagi. Ayah, jangan bicara omong kosong. Yanto, ayah sedang sekarat. Sebelum mati, selagi masih punya kekuatan, aku harus memberimu beberapa pesan. Kau baik dalam segala hal. Tapi kau sedikit naif, nak. Ayah memberimu satu nasihat lagi. Lupakan gadis Yulia itu. Aku rasa dia tidak terlalu suka padamu. Gadis di sampingmu itu baik. Dia sama seperti ibumu di tahun-tahun itu. Dia menyerahkan sepenuhnya pada orang yang dicintainya. Ayah! Kau tidak boleh mati. Kau tidak akan mati, ayah. Bodoh. Siapa yang tidak akan mati? Ayah beruntung bisa mati di pelukan anakku. Ayah! Ayah! Sup dari janda permaisuri lagi? Yang mulia, minumlah selagi hangat.
Seperti yang kuduga, supnya beracun. Apa janda permaisuri menyuruhmu mengganti jarum perak untuk menipuku dan membuatku meminum mangkuk sup beracun ini? Yang Mulia, akhirnya aku mengerti. Sejujurnya, adalah kematian. Tidak mengatakannya. Juga, Janda permaisuri, meskipun aku bukan anak kandungmu, kenapa kau ingin menyakitiku? Kenapa? janda permaisuri datang. Yang Mulia, apa yang terjadi? Rini melayanimu bertahun-tahun. Kenapa kau perintahkan kematiannya? Orang-orang di sekitarku, berapa banyak dari mereka yang memakai topeng? Yang Mulia hari ini mengeksekusi Rini. Dan sikapmu padaku begitu dingin dan aneh. Mungkinkah? Apakah sudah tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu? Aku tidak berani berpendapat. Tapi aku pikir jika ini terus berlanjut, Kaisar mungkin ingin membunuhmu. Lebih baik apa? Maksudmu? Menurunkannya dari singgasana? Pilih yang lain dari keluarga kerajaan, yang lebih muda dan lebih patuh. Dengan begitu Anda bisa terus memerintah di balik layar. Tidak, aku tidak bisa. Aku membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Aku percaya padanya. Dia tidak akan sekejam itu. Yang Mulia, sekarang Anda lemah padanya. Tapi saat waktunya tiba, siapa tahu apakah Kaisar akan memaafkan Anda. Itu benar. Aku sudah tua, dan hatiku menjadi lembut. Tapi Yang Mulia baik hati. Aku percaya. Dia tidak akan kejam padaku. Anda benar. Tapi untuk benar-benar aman, bukankah kita harus mengambil tindakan pencegahan di istana? Aku komandan pengawal kekaisaran. Aku perlu menemui Yang Mulia. Janda permaisuri memerintahkan gerbang istana ditutup. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izinnya. Perintah dari janda permaisuri? Petugas, sampai kapan kita harus menunggu di sini?
Gerbang istana telah ditutup atas perintah Janda Permaisuri. Sepertinya si rubah tua Lukman itu akan bertindak. Karena sekarang kita tidak bisa langsung menghubungi Yang Mulia. Hanya tinggal menunggu di sini. Jika musuh tidak bergerak, aku juga tidak. Wawan? Bukankah itu Kasim yang ada di samping Lukman? Kalian berdua tetap di sini. Aku akan pergi melihat-lihat. Baik. Sangat murah. Ayo lihat. Sangat bagus ya. Apa kau tidak tertarik? Ketika semuanya selesai, akan ada lebih banyak hadiah. Aku tidak akan berkata lebih banyak. Tuan-tuan, perintah dari Kasim. Apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti. Kalian semua adalah ahli yang Kasim Pandu berusaha keras rekrut dari berbagai tempat. Tapi urusan besok bukanlah hal sembarangan. Jika kalian masuk istana dan kebetulan bertarung, keberuntungan tidak pasti. Tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Jadi Kasim membiarkan kalian memilih satu senjata masing-masing di gudang senjata kediaman. Kemudian ambil hadiah perak kalian. Dan istirahat serta makan di sini di kediaman selama sehari penuh. Besok malam, masuklah ke istana. Baik, kami akan patuhi perintahmu. Para pembunuh bayaran ini direkrut oleh Lukman dari berbagai tempat. Sepertinya dia akan bertindak malam ini. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Berhenti, siapa kau? Beraninya kau masuk ke camp kami. Turunkan senjata. Apa kau tahu siapa yang datang? Siapa aku dan untuk tujuan apa? Saat kau melihat jenderalmu, kau akan tahu. Pergi lapor. Pergi. Di mana dia? Silakan. Siapa yang datang ke sana? Segel kekaisaran ada di sini, berlutut. Panjang umur Yang Mulia. Aku Joko, pewaris Adipati Hidayat. Jenderal Utara, terima perintah. Ya. Ambil segel kekaisaran dan bawa tentara ke istana untuk melindungi kaisar. Aku mengerti. Apakah para pembunuh bayaran itu sudah terpasang? Ya sudah. Mereka semua pergi ke gudang senjata dan memilih senjata yang cocok. Saat ini mereka makan dan minum tanpa henti. Temani aku menemui Nona. Aku mendengar dia tidak mau makan sepanjang hari. Ya, Nona hanya menangis dan tidak bicara. Gadis ini sungguh tidak membuatku tenang.
Lihatlah dirimu, bodoh. Di sini ada kursi dan sebuah tempat tidur. Kenapa kamu bersikeras duduk di lantai? Lantainya sangat lembab ya. Jadilah baik. Turuti ayah, bangun. Ayo, bangun. Seorang gadis harus menjaga kesehatannya. Tidak peduli seberapa marah kamu tidak boleh menyiksa tubuhmu sendiri. Yang akan menderita akibatnya adalah dirimu sendiri ya. Jika ayah tidak sayang pada putrinya, buat apa putri menginginkan tubuh ini? Nak, sejak kapan ayah tidak sayang kamu? Jangan keras kepala. Kemari. Dengarkan apa yang ayah katakan padamu. Aku tidak mau mendengarnya, ayah. Aku tidak mau mendengar kegilaan tentang uang, ketenaran, dan kebanggaan keluarga itu. Aku tidak menyangka semua usaha ayah di matamu adalah kegilaan. Ayah tahu betul bahwa siapapun yang berkonspirasi untuk merebut takhta mempertaruhkan kepalanya sendiri. Tapi apa kau tahu? Mengapa di semua dinasti ada orang seperti ini tanpa henti? Demi kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi. Untuk dipuja semua orang dan ribuan menjawab panggilanmu. Agar semua orang berlutut di kakimu. Dan tersenyum padamu dengan penuh sanjungan. Agar ribuan mematuhimu dan mengikuti perintahmu dengan tepat. Kekuasaan adalah sesuatu yang berharga. Hanya yang paling pintar bisa mendapatkannya. Bahkan kerajaan warisan leluhur bisa dihancurkan oleh anak yang hilang. Ayah tahu, kamu dan kakakmu pintar. Karena itu aku rela mengambil risiko dan mempertaruhkan hidupku untuk memenangkan kekuasaan tertinggi ini. Selama kekuasaan di tangan ayah, tidak ada seorang pun di istana yang bisa berbuat apa-apa padaku dan tidak ada yang berani. Saatnya tiba. Semua orang hanya akan bisa berlutut di kaki ayah dan berteriak panjang umur. Ayah, kau benar-benar buta oleh kekuasaan sialan ini. Putrimu hampir tidak mengenalimu lagi. Setiap pagi ketika bangun tidur, aku melihat diriku berulang kali di cermin. Ayah juga tidak mengenali orang di cermin. Ayah awalnya hanya seorang terpelajar. Karena kehidupan yang keras di pedesaan, dengan tekad yang besar aku mengebiri diri dan masuk istana. Aku menanggung begitu banyak ketidakadilan dan penghinaan di istana. Menelan begitu banyak kepahitan. Dan aku bertahan sampai hari ini. Aku tidak tahan lagi. Hari ini adalah hari di mana ayah akhirnya mengangkat kepala. Ayah, apakah kau akan bertindak hari ini? Hari ini juga. Ayah, aku tidak ingin kau mengambil risiko sebesar itu. Jangan pergi. Yulia, tidak sia-sia aku membesarkanmu. Meskipun bibirmu mengeluh dan mencela, saat waktunya tiba, kamu khawatir ayah dalam bahaya. Bahwa dia gagal. Bahwa dia kehilangan kepala. Aku tidak mengizinkanmu bicara omong kosong. Ayah tidak bicara omong kosong. Tapi jangan khawatir. Ayah akan berhasil. Hanya saja seseorang melakukan bagiannya, tapi langit yang memutuskan sisanya. Oleh karena itu, ayah harus meninggalkan rencana cadangan.
Ambil lukisan ini. Ingat, jika ayah masuk istana dan tidak bisa keluar, kamu harus segera kabur dari ibu kota. Kabur sejauh mungkin. Ingat, di dalam gulungan ada rahasia. Ketika kau berada di jalan buntu, keluarkan. Itu akan memastikan hidupmu tanpa kekhawatiran seumur hidupmu. Sebentar lagi ayah akan mengirim seseorang menjemputmu. Mereka akan membawamu keluar kota untuk berlindung sementara. Besok saat fajar, jika ayah mengirim seseorang menjemputmu, itu berarti ayahmu berhasil. Jika tidak ada yang datang menjemputmu, Ayah! 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 Semuanya. Aku rasa kalian tahu untuk apa kalian di sini hari ini. Aku tidak akan bicara banyak omong kosong. Masing-masing ambil bagian emasnya dulu. Ketika misi selesai akan ada lebih banyak hadiah. Apa yang kalian tunggu? Ambil. Kasim itu benar-benar murah hati. Lebih baik aku simpan batanganku di kamarku. Jangan sampai hilang nanti. Kakak, hati-hati sekali kamu. Aku juga kembali denganmu. Ayo. Semuanya. Aku sudah menyiapkan pesta di pavilion. Makan dan minumlah sampai kenyang. Agar malam ini kalian bisa mengikuti Kasim ke istana. Jangan bergerak atau aku bunuh kamu. Berhenti. Madi, beraninya kau mengkhianati kami? Apakah kau sadar baru sekarang? Sudah terlambat. Katakan, kapan Lukman akan bertindak? Aku wawan setia pada Kasim. Dari mulutku kau tak akan mendapat apa-apa. Bunuh aku. Kamu mau mati, tidak semudah itu. Tahukah kamu apa ini? Bagaimana? Enak kan? Ini adalah obat rahasia. Jika kau tidak minum penawarnya dalam 10 jam, tubuhmu akan membusuk dan kamu mati. Bagaimana? Masih keras kepala? Tidak, kasihan. Tolong ampunilah nyawaku. Ampunilah Kalau begitu cepat katakan, kapan Lukman bertindak? Aku akan katakan.
Bersikap baiklah. Jika kau berani melaporkan kami pada si tua Lukman itu, kamu tidak akan mendapatkan penawarnya. Hambamu tahu, aku tidak akan melapor. Kakak ketiga, dari mana kau mendapatkan obat rahasia itu? Obat rahasia apa? Itu adalah bola-bola kacang yang aku makan sebagai camilan. Lihat bagaimana dia takut. Mereka akan bertindak pada tengah malam. Rencana besarku selama bertahun-tahun akhirnya akan menjadi kenyataan. Segel kekaisaran. Aku akan menjadi pemilik sejatimu segera. Siapa? Ayah, sudah waktunya. Kita harus pergi ke istana. Baik. Suruh para pembunuh bayaran itu mengambil senjata mereka dan ikuti aku ke istana menemui kaisar. Ya. Atas perintah Janda Permaisuri, Kasim masuk istana untuk mengurus urusan. Buka gerbangnya. Kemari. Kasim! Kurang ajar. Beraninya kalian tidak mematuhi Janda Permaisuri? Buka! Dengarkan. Tutup gerbang istana. Malam ini tidak ada yang bisa masuk. Ya! Angkat kursinya! Di sini istana kemurnian surgawi. Apakah kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Ya. Ikuti aku ke dalam. Yang mulia, bicaralah. Katakan padaku sesuatu. Yang mulia, meskipun aku bukan ibu kandungmu, bagaimanapun juga, aku membesarkanmu dengan tanganku sendiri selama lebih dari 10 tahun. Apa yang terjadi padamu hari-hari ini? Mungkinkah kamu menyimpan dendam padaku karena menyekapmu di sini? Aku takut karena kemudaanmu kau melakukan sesuatu yang nekat. Makanya aku serahkan urusan pemerintahan pada Lukman dan para menteri senior lainnya. Aku hanya ingin kau menenangkan pikiranmu di sini. Apa karena itu kau menyalahkanku? Ibu, tolong jangan pura-pura menjadi ibu yang penyayang di depanku.
Jika kau benar-benar menganggapku darah dagingmu sendiri, kenapa kau akan mengirim seseorang meracuniku? Meracunimu? Yang mulia. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Janda Permaisuri, tentu saja Anda tidak mengerti semua ini. Sebenarnya agak rumit untuk dijelaskan. Janda Permaisuri yang mulia. Kasim Lukman. Mengapa kau datang ke istana jam-jam begini? Aku juga tidak menyangka menemukan Janda Permaisuri di sini di jam begini. Jadi lebih baik. Jadi aku tidak perlu pergi ke istananya nanti. Apakah ada urusan penting yang ingin kau sampaikan pada Yang Mulia dan aku? Tidak. Semua di istana tenang. Kerajaan stabil. Semuanya damai dan harmonis. Aku datang untuk mengatakan kepada kalian berdua, tahun depan, hari ini akan menjadi hari jadi kematian kalian. Tidak. Tidak. Lukman, apa kau gila? Ibu! Ibu! Aku telah melayanimu selama bertahun-tahun. Kau telah memperlakukanku dengan baik. Hari ini aku akan menemanimu secara pribadi dalam perjalanan terakhirmu, agar kau segera bertemu dengan mendiang kaisar. Beraninya kau membunuhku? Kau akan membunuh kaisarmu? Aku akan bunuh kau. Dan kemudian, aku juga akan membunuh kaisar. Setelah itu aku sendiri yang akan memakai jubah kekaisaran dan duduk di singgasana di Balai Keharmonisan Tertinggi. Aku akan menyatukan seluruh kerajaan. Sayang sekali, kalian berdua tidak akan bisa melihatnya. Kau ambisius. Aku salah menilaimu. Ibu! Lepaskan aku. Ibu! Ibu! Yang mulia, kamu salah paham pada Janda Permaisuri. Orang yang menaruh racun di supmu bukan dia. Aku. Apakah kau? Jika aku tidak menggunakan trik ini, bagaimana aku bisa menghadapkan kalian berdua? Bagaimana aku bisa membuat Janda Permaisuri merasa bersalah dan menutup gerbang istana untuk mencegahmu berkomunikasi dengan para menteri di luar? Lukman, sungguh licik. Liciknya kau! Jika Yang Mulia sebelum mati bisa menulis sendiri dekret turun takhta dan membiarkanku membubuhkan segel kekaisaran di atasnya, aku akan sangat berterima kasih. Jika aku menulis dekret itu, bukankah aku akan mati lebih cepat? Jika kau tidak menulisnya, kau juga tidak akan luput dari kematian. Baik. Kalau begitu bunuh aku. Ya. Aku patuhi.
Bertindak. Ya, Yanto dan Made, bagaimana kalian bisa menyusup? Lukman, kau pikir tidak ada yang tahu tentang intrikmu? Yanto dan Made. Yang mulia, Bunuh mereka. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk istana? Aku Pangeran Joko. Atas perintah yang mulia, aku datang untuk melindunginya. Kau berbohong. Kau adalah penjahat yang diburu istana. Atas perintah Kasim, malam ini tidak ada yang bisa masuk istana. Berhenti. Cepat hancurkan gerbangnya. Kenapa kalian bersikeras? Kalian hanya berdua. Aku ingin melihat seberapa lama kalian berdua bisa bertahan. Meskipun tubuhku jatuh, rohku akan melindungi negara. Aku tidak akan membiarkan tanah yang indah ini jatuh ke tangan pengkhianat seperti kalian. Pengkhianat? Kalian berdua sungguh setia sampai bodoh. Baiklah. Kalau begitu matilah di sini bersama Kaisar.
Ketika aku menjadi kaisar, aku akan memberimu gelar Anumerta yang bagus. Agar di bawah tanah kalian menjadi contoh penguasa bijak dan menteri yang setia. Aku membaca dalam kitab suci Buddha. Kehidupan di dunia ini seperti berada di antara duri. Jika hati tidak gelisah, seseorang tidak akan bertindak gegabah. Jika tidak bertindak, tidak akan terluka. Para menteriku Made dan Yanto, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kalian tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian demi aku. Yang mulia, kami rela mengorbankan hidup kami. Juga demi kebaikan negara. Apa salah rakyat kerajaan? Bagaimana mungkin mereka harus tunduk pada ayah dan anak yang kejam seperti itu? Bagus sekali. Bunuh mereka. Suara apa itu? Aku tidak tahu. Pergi lihat. Lindungi yang mulia. Lindungi yang mulia. Wawan. Kau sialan. Beraninya kau mengkhianatiku? Bunuh dia. Cukup! Kamu belum mati. Selama para pengkhianat belum tersingkir, aku tidak bisa mati. Segel kekaisaran ada di sini. Atas perintah rahasia yang mulia, aku datang dengan segel kekaisaran untuk melindunginya. Bangun. Segel kekaisaran jelas di tanganku. Jangan coba-coba menipuku. Baiklah. Kalau begitu buka kotaknya dan biarkan semua orang melihat kotakmu. Kasim, lihat baik-baik. Segel kekaisaran di tangan pangeran adalah asli. Hanya itu yang mewakili kerajaan negara kita. Ayah. Aku kalah. Ayah kalah. Saat Fadar panggil semua menteri ke istana. Aku akan mengumumkan secara terbuka kejahatan faksi Lukman. Ayah. Kasim pengkhianat!
Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati, Ayah. Aku tidak mau mati. Kenapa kau menangis? Di kehidupan selanjutnya kita akan coba lagi. Aku tidak mau mati, Ayah. Saatnya eksekusi hukumannya. Ayah, aku tidak mau mati, Ayah. Aku akan membalas dendam. Kalian semua yang menghancurkan keluargaku. Kalian akan lihat nanti. Aku akan membalas dendam. Tunggu saja kalian. Aku akan membalas dendam. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Berkat kesetiaan para menteriku, aku bisa membersihkan istana dari para kasim pengkhianat, mengembalikan kedamaian dan kejelasan pada negara kita. Sekarang faksi pemberontak Lukman telah disingkirkan. Hari ini di istana ini, aku akan memberi hadiah kepada semua menteri yang berjasa. Joko setia pada penguasa dan mencintai rakyat. Meskipun dia menjadi korban konspirasi, dia tidak pernah menyerah. Sekarang aku mengangkat Joko sebagai adipati baru. Dan akan dibangun makam serta kuil leluhur untuk ayahnya. Aku menerima dekrit dan berterima kasih atas nikmatnya. Kuil Selatan. Karena melawan musuh, hampir hancur. Aku khusus mengalokasikan 10.000 untuk kuil guna membangun kembali fasilitasnya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Guru Syamsul dan 6 harimau. Mereka bertempur dengan gagah berani melawan musuh. Aku berikan kalian 5.000 sebagai biaya perjalanan pulang. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia atas hadiahnya. Made. Ya? Aku naikkan pangkatmu menjadi komandan pengawal kekaisaran. Terima kasih, Yang Mulia. Yanto juara bela diri baru. Aku mengangkatmu menjadi jenderal pesisir dan segera ambil jabatannya. Aku sangat berterima kasih pada Yang Mulia. Tapi ayahku baru saja meninggal dan aku sedang berkabung ketat. Tidak pantas menerima jabatan sepenting itu. Aku mohon Yang Mulia memilih orang berbudi lain. Yanto, aku tahu ayahmu mati demi negara. Aku sudah mengumumkan jasanya kepada dunia. Dan aku telah memberinya 2 perkebunan, agar kau membentuk anak-anakmu dan mereka meneruskan tradisi kesetiaan keluarga. Tapi perang sekarang sangat sulit. Justru dibutuhkan seorang jenderal baik sepertimu untuk memimpin tentara. Aku tahu dia punya sedikit pengalaman. Dia tidak layak menjadi jenderal besar. Yanto berani merekomendasikan pada Yang Mulia Jenderal Surya. Dialah satu-satunya orang yang tepat untuk posisi ini. Aku mohon agar kau mengizinkanku kembali ke gunung untuk berkabung atas ayahku. Karena kau ingin memenuhi kewajiban berbaktimu, maka aku mengabulkannya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Surya. Ya. Karena Yanto telah merekomendasikanmu,
Apakah kau bersedia memimpin pasukan untuk membasmi bajak laut? Aku setuju pergi. Baik. Besok juga aku ingin mendengar rencana rincimu. Sesi ditutup. Apakah kalian dengar? Besok Yang Mulia akan memeriksa pasukan di gerbang istana. Dengan tentara berangkat perang, seluruh kota gempar. Ya, besok kita akan bangun pagi. Kita semua akan pergi melihat tontonan. Baik. Yang Mulia pasti akan berhasil kali ini. Dulu tidak bisa membasmi bajak laut karena ada pengkhianat. Dan sekarang setelah Lukman jatuh, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengambil kendali dan menenangkan negara. Begitulah. Wawan, dulu kau anak buah Lukman. Aku pertahankan kau di sisiku hanya karena kau telah mengimbangi kesalahanmu dengan jasamu. Kau harus tahu di mana tempatmu. Yang Mulia sangat baik hati. Hambamu akan meneladani Lukman dan mengabdi pada Yang Mulia dengan pengabdian. Aku tidak akan berani melampaui batas sedikit pun. Baik, ayo. Ya. Sejak dulu, sedikit yang kembali dari perang. Kali ini aku tidak tahu di medan perang Tenggara, berapa banyak tulang akan menumpuk. Betapa aku berharap tidak ada perang di dunia. Bahwa setiap rumah berkumpul dan tertawa. Kakak ketiga, kau tumbuh di kuil sejak kecil. Tentu saja kau tidak ingin melihat kematian. Tapi kau harus tahu, di dunia ini, selama ada kepentingan akan ada perselisihan. Dan dengan perselisihan akan ada perkelahian. Ini sudah seperti ini sejak zaman kuno. Kaisar sialan. Siapa itu? Aku akan bunuh kau. Lindungi Kaisar. Lindungi Yang Mulia. Apakah kau? Kau juga punya bagian. Bersiaplah untuk mati. Jangan bergerak. Yang Mulia, apakah kau baik-baik saja? Kau menyerang Kaisar di depan semua orang. Kurang ajar. Jangan biarkan pembunuh itu kabur. Tutup kota. Geledah. Ya. Tutup kota. Kakak kedua, apa kau pikir mereka akan menangkapnya? Meskipun dia bisa kabur sekarang, upaya pembunuhan Kaisar ini akan membuat semua prefektur mempublikasikan potretnya untuk menangkapnya. Lalu kemana dia bisa kabur? Dendam yang dibalas dengan dendam. Kapan akan berakhir?
kalian menyelamatkanku? Yang ingin kubunuh adalah Kaisar. Sekarang identitasku terbongkar. Semua orang di dunia adalah musuhku. Kalian karena menyelamatkanku juga akan terlibat. Apakah kau? Aku kenal kau. Kau anak buah ayahku. Tidak. Aku bukan anak buah ayahmu. Tepatnya aku adalah kolaborator ayahmu. Kolaborator? Aku adalah orang laut. Begitu rupanya. Kalian adalah bajak laut. Nona Yulia. Kami selalu menjadi teman baik ayahmu. Sekarang, ayahmu dan kakakmu telah mati di tangan penguasa bodoh itu. Karena itu, kami juga merasakan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Jika ayahku tidak bersekutu dengan kalian, dia tidak akan berakhir mati dan terhina. Itu tidak terdengar sangat baik. Nona, karena prasangkamu, kamu selalu berpikir kita semua orang jahat. Sebenarnya, ayahmu memilih untuk berkolaborasi dengan kami. Itu sungguh suatu prestasi besar dari seseorang yang memiliki dunia di hatinya. Sekarang, kaisarmu itu muda dan belum dewasa. Dengan dia yang memimpin, negara hanya akan tenggelam hari demi hari. Dengan bakat ayahmu, jika dia naik takhta, dia akan menjadi penguasa yang hebat. Sayang sekali, langit tidak melindunginya. Dia gagal di saat-saat terakhir. Hari ini kami turun tangan untuk membela keadilan. Kami juga ingin berteman dengan Nona. Aku berterima kasih pada kalian semua karena telah menyelamatkan hidupku. Tapi aku juga tahu aku adalah rakyat negara ini. Aku tidak bersekutu dengan musuh. Selain itu, kalian telah berulang kali melanggar wilayah kami. Tidak pantas bagi kita untuk berteman. Lebih baik aku pamit sekarang. Yulia, apakah kau tidak ingin membalas ayahmu dan kakakmu? Kami bisa membantumu. Membantuku? Bagaimana? Aku kira, sebelum kudeta istana, ayahmu pasti memberimu sesuatu. Asal kau keluarkan itu, dan kita pelajari bersama. Tentu saja kami akan membantumu membunuh kaisar. Barang apa? Aku tidak mengerti. Pikirkan baik-baik. Aku yakin dia mempercayakan benda itu padamu. Hari kudeta semuanya kacau. Aku hampir tidak punya waktu untuk kabur, bahkan tidak melihat ayahku. Apalagi dia mempercayakan apapun padaku. Saat ini aku tidak memiliki apapun. Aku tidak memiliki nilai apapun bagi kalian. Maaf, aku mengecewakan kalian. Aku pergi. Aku khawatir peta harta karun itu benar-benar tidak ada padanya. Haruskah kita habisi dia sekarang? Harta karun itu diam-diam dikumpulkan oleh Lukman dan Samsul selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, masing-masing memiliki setengah peta. Tapi kemudian Samsul ditangkap. Dan setengahnya juga jatuh ke tangan Lukman. Lukman adalah orang yang teliti. Dia bertindak hati-hati. Pada saat kudeta yang tidak pasti, dia tidak mungkin memberikan peta itu kepada sembarang orang. Hanya bisa pada seseorang dari darahnya sendiri, dan yang berada di luar urusan. Lihat, hari-hari ini kalian awasi dia dengan ketat. Dia akhirnya akan menunjukkan kartunya. Ya?
Yulia. Ambil lukisan ini. Jika ayah masuk istana dan tidak bisa keluar, ingat, di dalam gulungan ada rahasia. Ketika kau berada di jalan buntu, keluarkan. Itu akan memastikan hidupmu tanpa kekhawatiran seumur hidupmu. Hongju? Apa kau melihatnya dengan baik? Seperti yang kuduga, peta harta karun ada padanya. Ikuti dia. Jika kita ambil petanya sekarang, akan lebih mudah, kan? Pandangan pendek. Harta karun itu tersembunyi di Tenggara. Lagi pula, kita bukan dari sini. Jika rahasia kita terbongkar, bukankah itu akan merusak rencana kita? Biarkan dia memandu kita. Selama kita mengikutinya dengan ketat, aku rasa dia akan memberi kita kejutan tak terduga. Mungkin kita juga bisa memanfaatkannya.